Kisah yang akan kita bahas kali ini merupakan bagian dari trilogi terkenal yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Cerita ini memadukan elemen sejarah, fiksi, serta teka-teki misterius yang menegangkan, menjadikannya sebagai salah satu karya yang menarik dalam genre ini. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah sama sekali menonton film yang satu ini. Konten ini tidak untuk dijadikan sebagai pengganti dari film aslinya, karena untuk menikmati secara keseluruhan esensi dari sebuah film tentu saja hanya dengan menonton filmnya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah Angels and Demons. Ini merupakan sebuah film misteri thriller yang dirilis pada tahun 2009, yang disutradarai oleh Ron Howard berdasarkan novel Dan Brown dengan judul yang sama. Untuk sekedar diketahui, Angels and Demons sebenarnya merupakan buku pertama dari karya Dan Brown yang dirilis pada tahun 2000. Kemudian disusul The Da Vinci Code yang dirilis pada tahun 2003. Lalu kemudian The Lost Symbol yang dirilis pada tahun 2009. Lalu ada Inferno yang dirilis pada tahun 2013. Kemudian yang terakhir adalah Origin. Namun untuk filmnya tidak mengikuti urutan tersebut. Film pertamanya adalah The Da Vinci Code yang dirilis pada tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan Angels and Demons pada tahun 2009. Lalu kemudian dilanjutkan dengan film ketiganya yang berjudul Inferno pada tahun 2016. Novel ketiga, The Lost Symbol, tidak diadaptasi menjadi film. Dalam film ini ada Tom Hanks yang mengulangi perannya sebagai Robert Langdon yang merupakan seorang profesor simbologi di Universitas Harvard. Lalu ada Ewan McGregor sebagai Camerlengo Patrick McKenna yang dalam bukunya bernama Carlo Ventresca. Ayelet Zurer sebagai Vittoria Vetra yang merupakan seorang ilmuwan CERN yang eksperimen antimaterinya telah dicuri untuk digunakan sebagai bom. Stellan Skarsgård sebagai Komandan Maximilian Richter yang merupakan kepala Garda Swiss dan beberapa nama lainnya. Di bawah pengawasan Pastor Silvano Bentofoglio dan Dr. Vittoria Vetra, organisasi Eropa untuk riset nuklir yaitu CERN berhasil mengoperasikan Large Hadron Collider. Mereka menciptakan 3 botol kecil yang berisi partikel antimateri, lebih besar daripada yang pernah ditemukan sebelumnya. Tapi, tak lama setelah itu, Pastor Silvano ditemukan tewas dan salah satu botol antimateri hilang. Di Roma, Gereja Katolik tengah berduka atas wafatnya Paus secara mendadak dan bersiap untuk mengadakan konklav untuk memilih Paus baru. Camerlengo Patrick McKenna mengambil alih tugas sementara di Vatikan. Di tengah kekacauan ini, kelompok rahasia Illuminati menculik 4 kardinal yang dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menjadi paus baru, yang disebut sebagai Preveriti. Mereka mengancam akan membunuh 1 kardinal setiap jam dan meledakkan Vatikan tengah malam menggunakan botol antimateri yang hilang yang dijadikan bom. Vatikan pun meminta bantuan Robert Langdon, seorang ahli simbol dari Universitas Harvard, dan Dr. Vittoria Vetra dari CERN. Mereka ditugaskan untuk memecahkan ancaman Illuminati, menyelamatkan 4 kardinal dan menemukan bom antimateri tersebut. Langdon menganalisis pesan dari Illuminati dan menyimpulkan bahwa para kardinal akan dibunuh di 4 altar dalam jalur pencerahan. Masalahnya, tidak ada yang tahu di mana lokasi altar-altar tersebut. Vetra kemudian meminta buku harian Pastor Silvano untuk dikirim dari Swiss, berharap bisa menemukan petunjuk tentang siapa saja yang pernah berdiskusi dengannya soal eksperimen antimateri. Sementara itu, Langdon diberikan izin untuk masuk ke arsip rahasia Vatikan untuk memeriksa buku terlarang karya Galileo Galilei. Petunjuk dalam buku tersebut membawa Langdon, Vetra, dan Inspektur Jenderal Ernesto Olivetti dan Letnan Valenti dari Kepolisian Vatikan ke gereja pertama, yaitu Kapel Chigi di Gereja Santa Maria del Popolo. Di sana, mereka menemukan Kardinal Ebner sudah tewas. Tubuhnya dikubur dengan tanah dan terdapat cap kata Earth dalam bentuk ambigram di tubuhnya. Setelah itu, mereka menemukan lokasi altar kedua, yaitu lapangan Santo Petrus. Kali ini, mereka tiba tepat waktu, tapi tetap gagal menyelamatkan Kardinal Lamasse yang paru-parunya ditusuk dan tubuhnya dicap dengan kata air dalam bentuk ambigram. Sementara Vetra mempelajari buku harian Pastor Silvano, Langdon dan tim Vatikan melacak gereja ketiga, yaitu Santa Maria della Vittoria. Sayangnya, mereka juga gagal menyelamatkan Kardinal Guidera yang dibakar hidup-hidup. Tubuhnya diberi cap kata fire dalam bentuk ambigram. Di tempat itu, pembunuh misterius muncul dan membunuh semua orang di lokasi, kecuali Langdon. Lalu kemudian pembunuh tersebut berhasil melarikan diri. Langdon bersama
bersama dengan 2 petugas karabinieri meluncur ke altar air, tapi mereka disergap oleh pembunuh bayaran yang membunuh kedua petugas itu. Langdon melihat si pembunuh menjatuhkan Kardinal Bagia yang sudah diikat dan diberikan pemberat ke dalam air mancur 4 sungai. Dengan bantuan orang-orang di sekitar, Langdon berhasil menyelamatkan kardinal tersebut. Kardinal Bagia kemudian memberitahunya bahwa markas Illuminati ada di Castel San Angelo. Petugas karabinieri, gendarmeri Vatikan, dan Garda Swiss langsung menuju ke lokasi. Tapi tempat itu terlihat seperti jalan buntu. Namun, Langdon dan Vetra menemukan lorong rahasia yang menuju ke Vatikan. Di dalamnya mereka menemukan alat untuk memberi cap berbentuk 2 kunci bersilang, simbol kepausan. Mereka sadar cap itu ditujukan untuk Camerlengo, pengelola Vatikan. Tapi sebelum bisa memperingatkan McKenna, mereka dihadang oleh pembunuh bayaran. Anehnya, pembunuh itu membiarkan mereka hidup dan hanya memberikan peringatan bahwa pemberi tugasnya adalah orang-orang suci. Dia kemudian kabur, namun akhirnya tewas ketika mobilnya meledak. Di dalam Vatikan, Langdon dan Vetra mendapati Komandan Richard berdiri di atas McKenna sambil mengacungkan pistol. Simbol Vatikan terlihat tercap di dadanya McKenna. McKenna berteriak meminta bantuan dan para pengawal langsung menembak Richard. Sebelum meninggal, Richard memberikan kunci kepada Langdon. Mereka akhirnya menemukan botol antimateri yang hilang, namun baterainya hampir habis, membuat semua orang di sekitar Vatikan dalam bahaya besar. McKenna, yang ternyata mantan pilot militer, mengambil botol tersebut dan segera naik ke helikopter yang sudah disiapkan. Dia terbang tinggi di atas Vatikan dan melompat menggunakan parasut sebelum antimateri meledak di udara. Ledakan tersebut hampir mencelakakan semua orang yang ada di bawah. Namun pada akhirnya mereka semuanya selamat dan McKenna dielu-elukan sebagai pahlawan. Para kardinal pun mulai mempertimbangkan untuk memilihnya sebagai paus baru. Namun, Langdon dan Vetra menggunakan kunci dari Richard untuk memutar rekaman keamanan. Rekaman itu menunjukkan bahwa McKenna adalah dalang di balik semua ini, bukan Illuminati. Dialah yang membunuh paus sebelumnya dan merancang seluruh plot ini untuk bisa menjadi paus baru dan melawan pandangan ilmiah yang bertentangan dengan agama. Rekaman itu ditunjukkan kepada para kardinal dan ketika McKenna tahu rencananya telah terbongkar, dia pun akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dan membakar dirinya sendiri. Vatikan akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa McKenna meninggal akibat cedera yang dia dapatkan setelah mendarat dengan parasutnya. Dia dianggap sebagai pahlawan yang berkorban demi menyelamatkan Vatikan, bahkan akan dikanonisasi sebagai santo. Kardinal Bagia kemudian terpilih menjadi paus baru dengan nama Paus Lukas I. Sementara Kardinal Strauss ditunjuk sebagai Camerlengo yang baru. Camerlengo Strauss berterima kasih kepada Robert Langdon atas jasanya menyelamatkan Vatikan dan paus baru. Sebagai bentuk penghargaan, Strauss menghadiahkan buku Galileo Diagramma Veritas kepada Langdon untuk keperluan risetnya dengan syarat bahwa buku tersebut harus dikembalikan ke Vatikan setelah Langdon wafat. Strauss juga meminta agar Langdon menulis tentang gereja Katolik dengan lebih lembut di publikasi-publikasinya nanti. Film ini kemudian ditutup dengan momen paus yang baru saja dilantik melangkah ke balkon untuk pertama kalinya menyapa kerumunan besar yang bersorak gembira di bawahnya. Sekarang waktunya kita bahas sejumlah detail yang bisa kita temukan dalam film yang satu ini. Kita mulai dari paus yang meninggal sebelum peristiwa utama dalam film ini. Paus ini bernama Paus Pius XVI, di mana ini bisa kita lihat di cincin yang dihancurkan oleh Camerlengo. Dalam buku novelnya, nama paus ini tidak pernah disebutkan, dan penggunaan nama Pius ke-16 ini tentu saja telah digunakan oleh beberapa paus di dunia nyata, yang biasanya dikenal sebagai tokoh konservatif dengan komitmennya yang kuat terhadap ajaran tradisional gereja. Dalam film ini digambarkan paus ini dihormati dan memiliki keyakinan kuat terhadap perdamaian antara ilmu pengetahuan dan agama. Pandangan progresifnya ini membuatnya menjadi figur yang disukai oleh para ilmuwan, termasuk Dr. Vittoria Vetra dan Pastor Silvano. Pada awalnya kematiannya dianggap wajar karena serangan jantung, tapi akhirnya terungkap bahwa dia diracun oleh Camerlengo Patrick McKenna, yang sebenarnya memiliki pandangan konservatif yang cukup ekstrim dan merasakan bahwa Paus Pius ke-16 telah terlalu jauh mendukung Saints, terutama dalam proyek antimateri CERN. McKenna percaya bahwa hal ini mengancam otoritas gereja dan ingin mengembalikan gereja ke jalur tradisional. Cincin yang diperlihatkan di awal film ini disebut sebagai Fisherman Rings yang melambangkan otoritas Paus sebagai penerus Santo Petrus. Setelah kematian Paus, cincin ini dihancurkan sebagai simbol berakhirnya masa jabatannya. Dalam dunia nyata, beberapa Paus bernama Pius. Yang paling terkenal adalah Paus Pius ke-9 yang merupakan Paus dengan masa jabatan terpanjang dari tahun 1846 sampai 1878 dan terkenal karena deklarasi dogma
bernama Immaculate Conception. Sementara ada Paus Pius ke-12 yang menjadi paus selama Perang Dunia Kedua dengan reputasi yang cukup kontroversial terkait hubungannya dengan Nazi Jerman. Perhatikan pula logo Columbia Pictures yang ditampilkan di awal film ini memiliki efek berkedip-kedip seperti antimateri. Antimateri adalah tema sentral dalam Angels and Demons, partikel antimateri yang dihasilkan melalui eksperimen CERN dalam cerita. Ini merupakan kunci dari ancaman besar dalam film ini, yang merupakan sebuah bom antimateri yang bisa menghancurkan Vatikan. Dalam fisika, antimateri adalah kebalikan dari materi biasa, dan ketika bertemu dengan materi, kedua partikel ini akan saling memusnahkan, menghasilkan energi besar berupa cahaya dan radiasi. Efek kedap-kedip di logo tersebut mengacu kepada proses ini, yang memberikan petunjuk visual bahwa energi antimateri akan menjadi elemen kunci. Di akhir cerita, antimateri ini memang dilepaskan ke atmosfer oleh McKenna menggunakan helikopter untuk menghindari ledakan di darat. Antimateri yang memusnahkan dirinya sendiri dengan materi biasa memang menghasilkan energi besar sesuai dengan persamaan Einstein, yaitu E = mc², atau E sama dengan mc². Namun, untuk menghasilkan ledakan seperti dalam cerita tersebut, jumlah antimateri yang dibutuhkan sebenarnya jauh lebih besar daripada yang bisa diproduksi oleh fasilitas ilmiah manapun. Dalam cerita ini, antimateri disimpan menggunakan medan magnet. Secara ilmiah, medan magnet memang bisa menahan antimateri agar tidak bersentuhan dengan materi biasa. Tapi, sistem penyimpanan seperti ini lumayan rumit dan tidak stabil untuk waktu yang lama. Dalam kehidupan nyata, CERN ini adalah organisasi penelitian ilmiah terkenal yang mempelajari fisika partikel, termasuk penggunaan Large Hadron Collider atau LHC. Menariknya, film ini dirilis ketika CERN sedang aktif mencari Higgs boson, yang juga disebut sebagai God particle, yang juga disebutkan dalam film ini. Sekedar trivia, para ilmuwan tidak bermaksud untuk menggunakan nama God particle. Ide awal yang muncul adalah Goddamn particle, yang merupakan referensi betapa susahnya untuk menemukan partikel yang satu ini. Detail berikutnya, beberapa kali terlihat Langdon sempat melihat jam tangannya yang berupa jam tangan Mickey Mouse. Jam tangan ini juga muncul dalam film The Da Vinci Code pada tahun 2006 ketika Langdon gelisah di dalam mobil lapis baja. Lalu dalam film Inferno pada tahun 2016, jam Mickey Mouse-nya ini sempat hilang karena dia diculik, tapi akhirnya berhasil dikembalikan. Illuminati sendiri adalah sebuah kelompok rahasia yang menggunakan simbol dan lokasi tertentu di Roma seperti Kapel Chigi dan Fountain of Four Rivers atau air mancur 4 sungai untuk membimbing Langdon melalui Path of Illumination. Illuminati benar-benar ada dalam sejarah sebagai kelompok kecil pemikir bebas di Bavaria pada abad ke-18, tapi tidak ada bukti kuat bahwa mereka bertahan sebagai organisasi rahasia hingga era modern, hanya berdasarkan teori konspirasi saja. Dalam film ini penggunaan seni, arsitektur, dan simbol untuk menyampaikan pesan rahasia memang sangat realistis. Banyak seniman dan arsitek masa lalu termasuk Bernini dan Galileo menggunakan simbol dalam karya mereka untuk menyampaikan ide atau pesan yang tersembunyi. Sementara Kapel Chigi dan air mancur 4 sungai merupakan tempat yang benar-benar ada dalam dunia nyata yang memiliki elemen seni yang menarik, tapi tidak ada bukti historis bahwa mereka terkait dengan Illuminati atau memiliki makna rahasia sebagaimana yang digambarkan dalam film ini. Kapel Chigi di gereja Santa Maria del Popolo adalah altar sains pertama yang mewakili elemen earth atau bumi. Di kapel ini ada patung Habakuk dan malaikat yang menunjuk ke arah yang berbeda. Arah yang ditunjukkan oleh malaikat ini menjadi petunjuk ke altar kedua. Lalu ada patung karya Bernini yang bernama The Ecstasy of Saint Teresa yang menjadi penanda penting di gereja barok Santa Maria della Victoria. Patung ini terletak di kapel terakhir di sisi kiri gereja. Sementara air mancur 4 sungai di Piazza Navona mewakili elemen water atau air dalam jalur pencerahan. Air mancur ini dibuat oleh Bernini pada tahun 1650-an dan menggambarkan 4 sungai besar di dunia, yaitu Danube, Ganga, Nil, dan Rio de la Plata. Kata-kata seperti earth, air, fire, water, dan Illuminati muncul sebagai ambigram dalam cerita, yaitu desain yang bisa dibaca dari berbagai sudut. Ambigram ini adalah bentuk seni tipografi yang nyata di mana kata atau frasa dirancang agar dapat dibaca dari berbagai arah. Walaupun membutuhkan keterampilan seni dan desain, tidak ada aspek sains khusus yang terkait dengan ambigram ini. Dalam sejarah, para ilmuwan sering menggunakan simbol untuk menyampaikan ide-ide ilmiah yang rumit atau kontroversial secara terselubung, terutama ketika berada di era di mana kebebasan berpikir dibatasi. Langdon kemudian mengunjungi arsip rahasia Vatikan untuk mencari buku terlarang karya Galileo yang berisi petunjuk kepada Path of Illumination. Arsip ini benar-benar ada dan menyimpan dokumen-dokumen bersejarah gereja Katolik, termasuk tulisan-tulisan dari para ilmuwan seperti Galileo. Namun, akses ke arsip ini sangat terbatas, hanya diperbolehkan untuk akademisi dengan izin khusus. Galileo memang tokoh penting dalam sains yang sering berselisih dengan gereja Katolik karena pandangan heliosentrisnya bahwa bumi mengelilingi matahari. Namun tidak ada bukti bahwa dia meninggalkan petunjuk rahasia seperti dalam cerita. Ada beberapa
penampilan singkat yang bisa menjadi referensi ke film sebelumnya, seperti foto dari Sophie Neveu di rak rumah Robert Langdon. Karakter ini diperankan oleh Audrey Tautou yang tampil dalam film The Da Vinci Code pada tahun 2006. Lalu kita juga bisa melihat penampilan Cheryl Howard yang merupakan istri dari sang sutradara Ron Howard yang tampil sebagai ilmuwan di CERN. Kemudian ada Rance Howard, ayahnya Ron Howard, yang tampil sebagai seorang kardinal. Tim song ikonik dari ending film The Da Vinci Code juga kembali digunakan dalam film ini. Judul aslinya yang digunakan dalam film The Da Vinci Code adalah Chevaliers de Sangreal. Namun dalam film ini memiliki judul yang baru, yaitu 503 atau 503. Dan kemudian muncul lagi dalam film Inferno pada tahun 2016 dengan judul baru, yaitu Life Must Have Its Own Mysteries. Hans Zimmer sendiri memang merupakan komposer yang ditunjuk untuk trilogi ini, yang pernah menyebutkan bahwa tim song tersebut adalah tim song resmi untuk karakter Robert Langdon yang menciptakan kesinambungan emosional di antara film-film tersebut. Ketika Langdon berada di kantornya dan berbicara dengan perwakilan Vatikan, terlihat bendera Philip Exeter Academy di dinding. Akademi ini adalah tempat di mana Dan Brown, yang merupakan penulis novelnya, pernah bersekolah dan mengajar, serta disebut sebagai tempat pendidikan Langdon dalam novel. Sekedar fun fact, dalam buku dan film ini, Langdon tidak berada dalam posisi dikejar oleh polisi, sekte, atau pihak lainnya, seperti di cerita yang lainnya. Sebaliknya, dia secara proaktif dimintai bantuan, dan dia bahkan dengan senang hati menerimanya. Kemudian kita beralih ke karakter Camerlengo Patrick McKenna, yang mana namanya sebenarnya diubah. Dalam novel, nama aslinya adalah Carlo Ventresca. Namun, sang sutradara sengaja mengubah nama tersebut untuk menyesuaikan latar belakang Ewan McGregor sebagai orang Irlandia. Desain ambigram yang bisa kita lihat seperti kata Earth, Air, Fire, Water, dan Illuminati sebenarnya dirancang oleh seorang seniman yang bernama John Langdon, yang juga menjadi inspirasi untuk nama Robert Langdon dalam bukunya Dan Brown. Sedikit informasi menarik, meskipun film ini tidak mendapatkan izin untuk syuting langsung di Vatikan, tim produksi membuat replika lokasi seperti St. Peter's Square dan Sistine Chapel dengan detail yang luar biasa miripnya. Bahkan ada cerita menarik, selama syuting di Roma, kru dan peralatan menghalangi jalannya rombongan pengantin yang hendak menuju ke gereja untuk menghadiri pernikahan. Setelah mengetahui situasi ini, Tom Hanks secara pribadi akhirnya mengawal rombongan tersebut melalui area syuting dan mengarahkan kru untuk menyingkirkan semua yang menghalangi jalan. Setelah pengantin wanita diantar ke gereja tepat waktu, keluarganya yang bersyukur akhirnya mengundang Tom Hanks dan sutradara Ron Howard untuk menghadiri upacara pernikahan. Tapi mereka tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena jadwal mereka yang cukup padat. Oh iya, dalam film ini, McKenna diceritakan memiliki latar belakang militer sebagai pilot, yang mana mungkin saja ini merupakan cerminan peran Ewan McGregor dalam film sebelumnya seperti di Black Hawk Down. Dan itu dia beberapa detail yang menarik yang bisa kita temukan melalui film Angels and Demons yang mungkin tidak kalian sadari ketika pertama kali menontonnya. Atau jangan-jangan kalian mengetahui detail lainnya yang menarik untuk kita bahas. Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.